Baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada kesempatan kali ini kita bisa berjumpa secara tatap muka, di mana di proses pendampingan individu kedua kita pendampingan individunya secara daring begitu karena kondisi pandemi. Ya. Namun kali ini kita bisa bertatap muka kembali. Nah, sebelum kita mulai lanjut, Pak Lalu Darwati, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah Pak, baik-baik saja. Alhamdulillah. Baik, untuk proses pendampingan individu ketiga hari ini, insya Allah kita akan membahas yang pertama terkait refleksi proses belajar 1 bulan terakhir. Yang kedua, diskusi tindak lanjut pemetaan karakter murid. Yang ketiga, diskusi komunikasi terkait visi, misi, dan program sekolah yang berdampak pada murid. Yang keempat adalah rencana yang akan dilakukan CGP terkait implementasi visi, misi, dan program sekolahnya yang berdampak pada murid. Dan terakhir, seperti biasa, proses refleksi terkait pendampingan hari ini. Baik, apakah Pak Lalu Darwati sudah siap? Insya Allah siap. Oke, bismillah. Kita mulai pada pertanyaan yang pertama terkait refleksi proses pembelajaran 1 bulan terakhir. Mungkin bisa diceritakan ya Pak Lalu Darwati, apa saja proses yang sudah berjalan dan apa saja yang dianggap sebagai capaiannya. Silahkan. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dalam refleksi ini saya menyampaikan hal-hal yang sudah berjalan, yang sudah saya lakukan di sekolah saya terkait dengan pembelajaran program guru penggerak. Yang pertama, membangun budaya positif dulu. Siap. Dengan membuat kesepakatan kelas, kemudian dilanjutkan dengan pembelajaran berdiferensiasi, di mana kita dikasih bagaimana cara pemetaan kebutuhan belajar murid, dan ditambah lagi dengan pembelajaran KSE, kompetensi sosial emosional, dan juga kita diberikan pembekalan tentang membangun visi misi di sekolah. Ya, saya kira itu Pak. Baik, terima kasih. Jadi alhamdulillah di proses 1 bulan terakhir nih, Pak Lalu Darwati mendapatkan pembelajaran terkait budaya positif, yaitu kesepakatan kelas, kemudian pembelajaran berdiferensiasi, KSE ya, kecerdasan sosial emosional, dan terakhir adalah terkait dengan visi misi dan program sekolah yang berdampak pada murid. Baik, terima kasih. Selanjutnya tentang pemetaan karakter ya. Apa hal yang menarik yang Pak Lalu Darwati dapatkan ketika melakukan pemetaan karakter murid di kelas? Mungkin bisa diceritakan. Ya, baik. Setelah saya melakukan pemetaan, ternyata minat belajar murid itu beraneka ragam, dengan sesuai dengan kondisi kejiwaan sosial emosional siswa dan juga kebudayaan yang mereka miliki. Ada yang saya temukan siswa yang senang belajar sendiri. Ada juga siswa yang senang belajar menggunakan gambar, lebih cepat memahami katanya. Dan ada juga siswa yang senang belajar dengan menggunakan video. Mereka lebih banyak menghabiskan waktunya menggunakan video melalui YouTube, misalnya pelajaran bahasa Inggris. Mereka sering menggunakan YouTube untuk sebagai media pembelajarannya. Dan hal yang menarik juga, ada juga siswa yang senang berakting. Ya, artinya acting itu bermain peran. Dan di sini juga sudah ada seni yang berkaitan dengan itu, sehingga bisa kita berkolaborasi dengan mereka. Dan saya juga di pembelajaran saya masukkan itu cara, karena ini pelajaran bahasa Inggris, di sana di kurikulumnya sudah ada juga meningkatkan keterampilan siswa dengan bermain peran itu, berakting, kayak drama gitu kan, puisi juga.
Jadi yang setelah melakukan pemetaan di kelas, Pak Lalu Darwati menyadari bahwa murid itu beraneka ragam sesuai dengan kecerdasan sosial emosional maupun kebudayaan. Kebudayaannya. Jadi beragam sekali cara atau minat belajarnya. Betul. Nah, setelah Pak Lalu Darwati mendapatkan data-data tersebut ya, perubahan pembelajaran apa yang Pak Lalu Darwati terapkan untuk mengcover istilahnya ya, untuk mengcover kebutuhan atau karakter-karakter yang beraneka ragam tersebut. Bisa diceritakan? Tentunya saya membuat suatu perubahan yang menurut saya positif, di mana saya menekankan pembelajaran yang menyenangkan dan juga pembelajaran yang berpihak kepada murid. Dan alhamdulillah kita di sini sudah diberikan pembekalan pembelajaran berdiferensiasi itu, dan kita sudah mendapatkan 3 aspek yang kita lakukan, itu memetakan minat, memetakan kesiapan belajar siswa, dan juga profil belajar siswa itu sendiri. Dan sesuai dengan apa yang diamanahkan dalam RPP diferensiasi itu yang kita coba lakukan, dan ternyata hasilnya sungguh luar biasa, yang bikin saya berbahagia dengan hasil yang saya capai gitu kan. Misalkan saya memetakan ada siswa yang suka dengan video, saya kasih karya produk dalam bentuk video, dan karena mereka merasa senang belajar dengan menggunakan itu, produknya cepat sekali selesai gitu. Dan yang juga berakting, karena mungkin senang dengan apa yang mereka lakukan, cepat selesai dikerjakan begitu kan. Dan pencapaian hasil belajar yang saya harapkan sesuai dengan yang pada tujuan pembelajaran yang saya cantumkan, alhamdulillah bisa tercapai begitu kan. Baik. Jadi memang Pak, yang dapat saya tangkap ini memang Pak Lalu Darwati membuat pembelajaran yang berdiferensiasi ya, sesuai dengan minat, kesiapan belajar siswa maupun profil belajarnya seperti itu. Yang suka video diberikan video, yang suka acting, sehingga pemahamannya cepat sekali. Luar biasa. Tercover. Walaupun Pak Lalu Darwatinya agak repot, ya betul. Tapi bahagia gitu ya. Bahagia dengan hasil yang didapatkan. Memang awalnya cukup repot sekali Pak. Menyiapkan medianya itu yang repot. Betul. Yang kesehariannya seumpama kita buat video tok gitu ya. Betul. Sekarang ditambah lagi dengan gambar, dengan percakapan, contoh percakapan untuk mereka acting di depan kelas. Betul, luar biasa sekali. Tapi lelahnya itu terbayar dengan hasil yang kita harapkan. Masya Allah, luar biasa. Siap. Dan di sini intinya senang dulu, menyenangkan itu dulu. Betul. Kalau sudah tercipta menyenangkan, cepat selesai apa yang kita kerjakan. Betul, luar biasa. Siswanya senang, gurunya juga senang. Luar biasa. Nah, terkait proses komunikasi, visi misi dan program sekolah yang berdampak pada murid ya. Nah, kita kan sudah pada Lokakarya 1 bulan yang lalu secara daring, kita sudah membahas terkait visi misi dan program sekolah ya, menyusun draftnya seperti apa. Nah, bagaimana implementasi dari draft visi misi dan program sekolah yang berpihak pada murid? Apakah sudah ada implementasinya di sekolah, Pak Lalu Darwati? Baik, untuk implementasi visi dan misi, yang pertama kita lakukan adalah membentuk komunitas praktisi dulu, kemudian baru kita perkenalkan juga visi misi yang kita bangun di dalam komunitas itu. Namun untuk saya pribadi, saya mulai dari kelas binaan saya sebagai wali kelas misalnya. Nah, di sana saya komunikasikan dengan kelas binaan saya melalui kesepakatan kelas yang kita bangun, dan siswa-siswi yang ada di kelas saya itu menyetujui visi dan misinya, apa yang kita diskusikan, apa yang kita musyawarahkan dan disepakati. Untuk
implementasinya ke depan mungkin belum kelihatan hasilnya. Tapi untuk untuk mewujudkan visi misi itu sudah kita melakukan cara-cara ya seperti berpihak kepada murid untuk terus juga kita berkolaborasi dengan guru agama untuk meningkatkan keimanan siswa dan akhlaknya dan juga di berbagai lomba kita juga mengikuti untuk meningkatkan kreativitas siswa dan ya itu yang kita lakukan untuk mewujudkan visi misi tersebut. Baik. Luar biasa sekali ya. Programnya mulai dari membentuk komunitas praktisi ya, kemudian untuk kesepakatan kelas, kemudian melibatkan guru agama. Betul. Jadi luar biasa sekali. Ya. Apakah Pak Lalu Darwati sudah mengkomunikasikan draft visi misi dan program sekolah tersebut ke seluruh warga di sekolah? Untuk seluruh warga di sekolah mungkin belum, Pak. Hanya sebagian saja yang seperti yang saya sebutkan tadi itu kepada guru agamanya dan juga kepada rekan-rekan guru yang mengajar di kelas binaan saya itu. Kalau untuk keseluruhannya belum mungkin. Ya, ke depan kalau gimana hasilnya dengan visi misi yang kita bangun di kelas itu berdampak positif mungkin akan kita tularkan ke semua warga sekolah di sini. Baik. Nah, terkait dengan mengkomunikasikan dengan pihak lain di warga sekolah, apa tanggapan atau umpan balik yang diterima ketika Pak Lalu Darwati mengkomunikasikan dengan tadi ya rekan-rekan guru agama dan rekan-rekan guru yang mengajar di kelas binaan? Responnya seperti apa? Alhamdulillah, Bapak Ibu guru agama itu merespon dengan sangat positif dan mendukung visi misi yang kita rancang di kelas, khususnya kelas binaan saya, dan mereka sudah action menjalankan ya apa yang sesuai dengan harapan kita gitu. Salah satu contohnya di keagamaan, semua kelas yang muslim maupun non muslim dia mengikuti pembinaan rohani. Dan kalau di muslim ada istilahnya pencipta Al-Quran gitu kan. Kalau yang di non muslim saya lupa namanya apa yang mereka sudah bentuk, tapi sudah ada komunitasnya untuk membangun kerohanian para siswa itu untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan dan juga menunjukkan akhlak mulianya itu ya pembinaan karakter itu. Luar biasa sekali. Jadi memang responnya positif ya, mendapatkan dukungan. Dan semoga karena tadi masih terbatas pada guru bina dan guru bina di sekolah di kelasnya dan guru agama, semoga kedepannya berdampak positif sehingga bisa ditularkan ke kelas-kelas yang lain. Luar biasa. Sekaligus antusias siswa juga sungguh luar biasa. Ada yang tapi yang kebanyakan yang lebih meningkatkan potensi mereka itu di bidang olahraga. Kayak tenis, terus bola basket. Tapi karena berhubung pandemi, semua itu belum bisa dibina dengan pembina ekstrakurikuler yang ada di sini. Mungkin sebatas keagamaan dulu yang kita bisa lakukan. Semoga pandeminya segera selesai. Jadinya semua programnya berjalan lancar. Ya, betul. Mungkin ada kendala ya selama menerapkan visi misi dan programnya di kelas kecil ya, istilahnya di kelas kecil karena kelas binaan ya. Belum seluruh warga. Mungkin apa kendala yang Pak Lalu Darwati rasakan? Untuk sampai saat ini alhamdulillah kendalanya tidak begitu berarti gitu. Cuman bagaimana cara mengkomunikasikan supaya teman kita berkolaborasi itu bisa memahami apa yang kita sampaikan, apa yang harapan kita. Itu saja yang
yang saya rasakan saat ini. Oke. Saya memulai komunikasi itu kayak seperti apa gitu kan. Nanti jangan-jangan ini hanya lelucon atau apa, ini kan tidak serius itu bagaimana, hanya sekedar teori-teori saja gitu kan. Nah itu biar apa teman-teman atau rekan-rekan sejawat itu memandang serius apa yang kita sampaikan gitu. Nah, mungkin dari segi komunikasi saja yang perlu kita bangun. Dan sekarang ini juga kita sudah mendapatkan pembelajaran keterampilan berkomunikasi itu. Dan mudah-mudahan saya bisa memahami dengan baik dan bisa mengimplementasikan dalam kehidupan nyata. Gitu. Luar biasa, amin, amin. Baik, jadi untuk kendala memang tidak begitu berarti ya kendalanya, cuma ada cara mengkomunikasikannya aja. Ya, betul. Karena sehingga kalau komunikasinya berjalan dengan baik, tentunya program visi misinya juga berjalan dengan baik, pasti direspon dengan baik. Siap. Baik. Nah, ini terkait rencana nih, terkait rencana yang akan dilakukan oleh Pak Lalu Darwati selaku CGP ya, terkait praktek implementasi mengenai visi misi dan program sekolah. Yang pertama ya, apa rencana atau strategi yang akan Pak Lalu Darwati lakukan setelah mendapatkan respon dari warga sekolah terkait dengan visi misi yang Pak Lalu Darwati sampaikan seperti itu? Ya, untuk rencana sementaranya belum bisa kita implementasikan, tapi ini kan masih dalam rencana gitu. Betul. Seperti yang saya bilang tadi dari awal, kita mulai dari kesepakatan kelas dulu sesuai dengan kelas binaan saya. Kan siswa-siswi itu sudah mensupport, mendukung 100% dan memahami apa keinginan kita bersama. Nah, untuk menjalankan itu yang pertama tentu kita lihat dulu apa namanya dari profil sekolah kita yang itu mewujudkan apa namanya keimanan dan ketakwaan yang Maha Esa itu, akhlak mulia itu. Tentu saja yang kita lakukan adalah yang berkaitan dengan keagamaannya. Yang kedua, untuk meningkatkan kreativitas, inovasi, dan bernalar kritis siswa itu, tentu saja mulai dari proses pembelajaran di kelas dan juga ada penambahan untuk kegiatan ekstrakurikuler itu. Untuk kegiatan ekstrakurikuler belum bisa berjalan sepenuhnya karena pandemi ini dan pembelajarannya juga terbatas. Ya. Tapi belum diwujudkan secara penuh untuk implementasinya karena kendala ini. Saya kira itu untuk dari pembelajaran sama melalui ekstrakurikuler juga untuk meningkatkan apa namanya tadi kreativitas siswa, inovasi siswa. Dan untuk gotong royong juga mungkin di sini sudah di sekolah kita ini sudah membentuk suatu apa namanya sekolah budaya itu yang kita laksanakan setiap hari Sabtu. Mungkin bersih-bersih gitu kan. Terus penunjukan apa seni dan kebudayaan yang ada di daerah. Namun itu belum berjalan karena ini sudah apa namanya faktor pandemi ini tidak bisa dilaksanakan sepenuhnya. Nah, mungkin mudah-mudahan pandemi ini segera berakhir dan program-program yang sudah kita persiapkan nanti bisa berjalan dengan baik. Gitu kan. Baik, amin. Baik, jadi memang rencananya ada ya, strateginya memang yang pertama tadi membangun kesepakatan kelas, kemudian memahami keinginan bersama ya, berkomunikasi untuk memahami keinginan bersama, mendapatkan support dari siswa-siswinya, dan tentunya ada gotong royong, menerapkan sekolah budaya di kreativitas, inovasi, dan bernalar kritis. Baik, terima kasih. Alhamdulillah kita sampai di penghujung sesi pendampingan. Seperti biasa terkait dengan refleksi proses pendampingan hari ini. Iya, betul. Alhamdulillah kita sudah melaksanakan pendidikan guru penggerak selama 4 bulan. 4 bulan ya. Terasa nggak 4 bulan? Karena itu tadi saya merasa senang, gembira, nggak terasa. Nggak terasa 4 bulan ya. Segala tantangannya mengasihkan aja. Mengasihkan ya. 4 bulan itu berarti sudah hampir setengah jalan. Setengah jalan ya. Kurang 5 bulan lagi. Nah,
selama 4 bulan menjalani pendidikan ini, apa hal yang membuat Pak Lalu Darwati bangga menjadi bagian dari program pendidikan guru penggerak? Baik, terima kasih Pak. Yang pertama yang saya merasa bangga sekali itu merubah kepribadian saya sebagai seorang guru yang di mana yang awalnya guru cuma mengajar untuk meningkatkan intelijensi akademiknya saja tanpa memperhatikan karakter siswa, dan setelah mengikuti program guru penggerak ini, oh ternyata begini tuh caranya untuk membangun karakter positif siswa. Yang kedua, seperti tujuan awal saya mengikuti program guru penggerak ini ingin mendapatkan metode pembelajaran yang pas sesuai dengan kepribadian saya. Dan alhamdulillah saya mendapatkan di sini metodenya menggunakan pendekatan pembelajaran yang berdiferensiasi dan KSE itu. Dan apa lagi ya? Saya kira itu Pak. Baik. Yang dua itu aja. Ya, jadinya yang membuat Pak Lalu Darwati bangga adalah karena melalui pendidikan guru penggerak ini dapat merubah kepribadian ya, terutama betul. Sebagai guru yang sebelumnya hanya untuk mengejar nilai pengetahuan saja, tapi sekarang lebih ke karakter. Yang kedua adalah metode pembelajaran ya, yang mana sih yang sesuai dengan kebutuhan siswa gitu ya. Ternyata di pendidikan guru penggerak diajarkan juga pendidikan yang berdiferensiasi, pembelajaran yang berdiferensiasi seperti itu, dan pendidikan yang berdasarkan kecerdasan sosial emosional. Luar biasa. Ya. Nah, sejauh apa pendampingan saat ini membantu Pak Lalu Darwati mengimplementasikan pembelajaran daring di LMS? Mungkin bisa diceritakan. Ya, alhamdulillah untuk pendampingan itu sendiri saya merasakan manfaatnya yang luar biasa. Saya bisa terbantu untuk menyelesaikan segala tantangan lah kita bilang yang dalam program ini. Kemudian juga pendampingannya juga bersifat terbuka dan menunjukkan kolaborasi yang sungguh luar biasa, dan saya merasa kalau kita sudah pada saat kita down, terus kita ada support dari teman sejawat atau CGP lain dan juga pendamping memberikan support, kita bersemangat lagi gitu ya. Artinya membakar semangat untuk terus bergerak dan bergerak. Masya Allah, terus bergerak dan bergerak. Luar biasa. Nah, ini untuk saya pribadi maupun untuk proses pendampingannya nih, apa saja yang perlu diperbaiki terkait proses pendampingan ke depannya? Ya, mungkin untuk sampai saat ini saya merasa kalau ada suatu kekurangan atau apa, perlu sering-sering diingatkan gitu. Namanya juga manusia, sering karena banyak tugas, terus banyak kegiatan, kesibukan, akhirnya yang satu terselesaikan, yang satu tidak bisa terselesaikan karena lupa gitu. Nah, mungkin perlu sering-sering diingatkan apa saja yang dilakukan ke depannya, gitu. Apa yang belum diselesaikan gitu. Itu saja saya kira. Baik, terima kasih. Jadi insya Allah ya, untuk sering-sering diingatkan ya terkait apa yang belum diselesaikan. Terima kasih. Baik, alhamdulillah proses pendampingan hari ini berjalan dengan lancar. Saya pribadi mohon maaf apabila dalam membawakan sesi ini banyak kesalahan. Tetap semangat Pak Lalu Darwati. Merdeka. Bulan kemerdekaan Agustus. Bulan kemerdekaan. Sudah 4 bulan berjalan, tinggal 5 bulan lagi, sudah setengah jalan. Betul. Semoga tetap lancar sampai akhir. Amin. Semua tugas-tugas terpenuhi, dan tentunya kita semua berharap diberi kesehatan ya, agar semua tanggung jawab dan tugas-tugas kita bisa terselesaikan dengan baik. Terima kasih. Kita mohon izin kita akhiri proses sesi pendampingan hari ini. Saya juga mengucapkan terima kasih banyak Pak atas pendampingan selama ini yang sungguh begitu luar biasa, semangatnya berkobar-kobar. Sesuai dengan kebetulan 17 Agustus hari kemerdekaan, saya ucapkan merdeka Pak. Merdeka. Baik, terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.